Motor baru cuy. Ya, ya, tapi sebelum pakai banyak bikin video dulu nih. Everyone is watching, but I still feel so alone, alone, alone. And I've been waiting on a miracle, but by the time it comes, I'll probably be stoned or on my phone. Oh no, now I'm sure that you have got the perfect positive quote to say, but I don't want your optimism today. I just wanna complain. It takes a whole damn hour to afford 2 gallons, and I'm not doing enough. Another day, another challenge. I woke up one day and the world was cold. Feel like I'm way too young to feel this old. I got a hole in my heart that keeps getting bigger, so I'll try to fill it up by rooting in my liver. I'm a poster child, millennial. Feel like I'm way too young to feel this old. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah. NMAX 2020. Alasan gue pilih motor ini sebenarnya nggak to the point sih. Maksudnya nggak penting sih. Maksudnya nggak jelas lah pokoknya. Alasan pertama nih ya, gue milih NMAX. Pertama karena dealer yang paling dekat sama tempat gue, rumah gue, si Yamaha ini, si NMAX ini dealer yang paling dekat maksud gue di antara motor-motor brand lain yang paling dekat si Yamaha. Dan kebetulan waktu gue samperin stoknya ready dan gue nyarinya memang warna putih. Akhirnya gue ngembat yang ginian. Terus alasan keduanya itu alasan yang pertama ya. Alasan keduanya gue lagi pengen punya motor matic lagi yang bagasinya lumayan gede lah, gede sikit lah. Terus kenapa nggak Honda bang? Iya, showroomnya jauh. Sebenarnya gue nggak terlalu fanatik. Lu mau tim PCX, lu mau tim NMAX, lu mau tim Vario, terus X-Max, bodo amat lah ya, gue nggak peduli. Tapi yang jelas gue milih motor ini karena bukan buat apa-apa ya, lebih ke kebutuhan gue aja, nggak perlu yang terlalu bogem gede gitu, enggak. Tapi ya udah ini aja udah gede banget, terus parkir juga udah rada susah karena biasanya kan gue pakai Air King, kalau nggak pakai Satria kan. Air King tuh enak cuy, siang-siang nggak pakai kaos gitu kan, terus kelihatan apa tuh kayak otot-otot badan lu anjay gitu kan, jalan di pinggir-pinggir jalan gitu geber-geber nerek nggak pakai baju, wah resep sih. Tapi gue nyoba motor matic ini karena yang kayak gue bilang tadi, bagasinya tuh gede, terus joknya ini gede. Karena gue selesai si Colorna bangsat ini, gue pengen langsung cus touring-touring jauh cuy. Seperti biasa gue jadiin konten. Kalau buat tampilan gue no comment lah ya. Kalau gue bilang bagus belum tentu bagi lu bagus. Kalau gue bilang jelek belum tentu bagi lu juga jelek. Jadi ya itu balik lagi ke selera masing-masing. Kalau buat model. Cuman buat tatakan kakinya ini gue udah nyoba beberapa kilo. Motor ini kilometer udah 200-an gue pakai. Nggak jauh beda lah sama NMAX lama. Beda-beda, bukan beda-beda ya, nggak jauh beda. Gue feelingnya sama-sama aja sih, sama-sama aja. Tarikan adalah naik dikit-dikit, cuman nggak signifikan banget. Nah ini nih, bagian belakangnya ini bukan selera semua orang. Banyak banget yang komen, maksudnya kalau kita ngeliat video NMAX yang baru, ada yang bilang gini, cakepan NMAX yang lama lebih padat, NMAX yang baru terlihat lebar banget, bogem banget. Jadi kalau buat belakang iya sih, maksudnya nggak semua orang suka gitu. Kalau NMAX lama emang kelihatan tuh lebih sangar gimana gitu. Tapi tuh balik lagi ke selera lu masing-masing. Kalau buat velgnya desainnya dia palang 3, cuman kaki kuncupnya itu dia 2 cabang gitu. Kayak desain logo Yamaha gitu. Terus spakbor nggak ada yang spesial, lain-lain mirip sih sebenarnya, mirip banget sama desain NMAX yang lama, mirip banget, mirip parah. Cuman di bagian headlamp ini dipertegas sama kayak ada alis-alis dalam gitu. Cuma kayaknya kalau dijadiin DRL keren nih alis-alis ya. Ini buat bagian kirinya nih udah ada soket output 12 volt nih. Terus sampingnya juga udah ada laci penyimpanan kecil banget, kalau NMAX yang lama nggak ada kan. Terus bagasinya ya ciri-ciri karakter NMAX pada umumnya begini. Biasa aja, nggak ada yang spesial, nggak tambah dilegokin banget, nggak, biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Helm muat lah yang kecil-kecil. Terus shocknya udah model tabung gitu, udah mirip kayak Aerox. Kalau kata orang bilang ini adalah Aerox yang diganti body. Ngomongin soal shocknya nih,
spare-nya sebenarnya empuknya biasa aja, tapi ya agak kalau polisi tidur gitu masih agak nyentak-nyentak sih. Enak sih boncengan ya, boncengan 2 orang nih enak, nyaman. Cuman kalau sendiri tiba-tiba ada polisi tidur yang kecil-kecil gitu, cetak gitu. Itu masih rada mental juga gitu. Tapi it's okay, nggak ada masalah, namanya juga double gitu shocknya. Terus ya kalau buat desain cover-coveran ini mah cetakan baru doang sih, cover-coveran baru. Kalau ngomongin soal fitur keselamatan, ini udah ada mata kucingnya, sampingnya. Mata kucingnya diperbanyak nih. Dia ada 3 titik di bagian belakang. Ya, gue tahu sih ini buat regulasi di negara tertentu lah ya, motor diwajibin harus ada mata kucingnya. Dan ini juga alasan gue kenapa pilih motor warna putih. Gue tuh kalau yang namanya kendaraan roda 2 itu sebenarnya dari dulu tuh Matic gue lebih suka yang berwarna. Contohnya kayak Scoopy gue warna merah, terus Vespa gue warna putih, terus Matic ini juga warna putih, si NMAX ini. Kenapa? Karena kalau seandainya amit-amit kayak gue jatuh lah apa tengah jalan malam-malam, motor udah nyenter cuy. Maksudnya pantulan cahayanya itu udah mantul. Ditambah lagi dengan NMAX baru ini ada mata kucingnya. Jadi ya apa salahnya sih buat menambah nilai safety-nya, fitur safety-nya, jadi gue pilih warna putih. Karena nggak semua jalanan pedalaman itu kayak kita lagi touring jauh tuh dipenuhi sama lampu jalan. Karena ada juga yang lampunya tuh gelap gitu kan. Jadi menurut gue warna putih ini membantu, nggak putih sih, maksudnya warna yang kinclong-kinclong merona gitu, pokoknya itu kelihatan banget lah sama lampu mobil. Ketara banget lah, kalaupun hujan sekalipun masih enak dilihat, masih enak lagi. Maksudnya masih berasa lah dilihat sama mata. Oh itu ada motor yang lagi berhenti gitu. Kalau buat emblem-emblemannya ya sama lah kayak motor-motor zaman now gitu, timbul-timbul gimana gitu. Terus tulisan 155-nya stiker. Tapi gue yakin sih nih, kalau gue bosanan bakal gue lepas, terus gue ganti decal. Ntar lah itu ngomongin begitu ntar lah. Oh kemarin ada yang komen nih di Instagram gue. Kenapa nggak ambil varian yang ABS kalian bang? Tanggung amat. Gini. Gue itu kan suka bikin konten kan. Beberapa barang pribadi gue jadiin konten. Ini nanti motor pengen gue ganti yang kuncian rumah biasa gue jadiin yang keyless. Kalau yang ABS kan udah keyless, jadi gue nggak bisa jadiin konten dong. Berhubung karena ini belum keyless, masih kunci biasa, jadi nanti gue buatin konten ganti kunci biasa jadi keyless. Biar cuan-cuan, mikir dikit lah gue kalau buat jadiin konten. Biar banyak itu kontennya. Kalau buat panel instrumennya, di sini yang gue lihat ya, yang gue coba utak-atik, dia udah ada indikator oli, udah ada indikator V-belt juga maksud gue. Ini dia setiap berapa ribu kilo gitu, bukan dari sensor apa gitu, bukan dia, melainkan cuma ngedetek dari sekian ribu kilometer, nanti indikator beltnya nyala. Kalau buat feeling ngendarain enak, nyaman, terus tarikan ya gini nih. Kalau buat tarikan ini setiap orang persepsinya beda-beda. Berhubung karena gue sering bawa Air King, terus Satria, terus motor Z250 juga, menurut gue tampilan lagi tarikannya B aja, biasa aja, karena nggak senyentak motor mereka. Itu karena gue kebiasaan bawa motor itu. Cuman kayak lo kebiasaan bawa motor metik biasa, terus lo bawa ini tarikannya ngisi sih menurut gue. Dari tarikan bawah sampai awal ngisi, karena dia sekitar 60 atau 70 km per jam. Motor ini VVI-nya nyala. Cuman kalau lagi sendiri kan RPM-nya nggak terlalu tinggi. Kemungkinan kalau lo lagi sendiri VVI-nya nyala di 70 kilometeran, kalau boncengan 60-an. Ini posisi kaki gue nyaman parah. Tadinya gue pengen ngambil vario yang baru, cuman posisi kakinya nggak senyaman ini. Dan ya alasan terkuat gue ya karena showroomnya deket juga sih. Ini sumpah kakinya enak banget, enak parah. Terus soal windshield-nya menurut gue ya kalau buat perjalanan jauh, belilah yang aftermarket, tinggiin sikit gitu, biar hembusannya itu nggak langsung terpa dada gitu cuy. Jadi yang di dalam dada itu cukup perasaan doi aja, nggak usah angin yang masuk ke dada. Kalau buat lampu nih, headlamp. Kalau buat headlamp menurut gue nih, bentar, nih tampilan headlamp, menurut gue udah sangar, udah ganteng parah. Kalau NMAX yang generasi pertama masih ada halogenan, kalau ini udah full LED semua. Tapi sayang nih, desain lampu belakang masih ada aja yang halogen. Lampu sennya halogen. Ini ketara banget, kelihatan banget bolam halogennya. Atau kan ditutupin apa gitu kan, biar kesan desainnya tuh lebih futuristik. Vario aja udah LED semua cuy. Cuman emang iya sih, desain belakang tuh gak semua orang suka, bogem banget kelihatannya. Kalau buat tampilan depan,
it's okay, nggak ada masalah. Gue juga udah suka-suka aja, fine-fine aja. Gue punya cerita tersendiri sih sama motor ini. Awal pertamanya gue ngeliat review-review di YouTube, gue nggak tertarik sama sekali. Dan terus gue ngeliat ada orang udah beli, ngeliat di jalan gitu kan, gue ngeliat anjir bogem banget, lebar banget, kenapa Yamaha ngedesainnya kayak gitu sih, bla 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 dan bla bla bla. Cuman ya udahlah, gue juga butuh unit yang baru, desain yang baru. Dan setelah gue pakai dalam beberapa ratus kilo ini, ya oke-oke aja. Gue nggak ada masalah sama desain buntut yang terlalu lebar atau gimana. Yang dibonceng juga merasa nyaman-nyaman aja. Posisi duduknya juga oke-oke aja, nyaman-nyaman juga. Tarikan juga ngisi-ngisi aja. Dan ya mungkin sekian aja review gue khusus di motor NMAX yang satu ini cuy.